Halo sobat-sobat Keadilan TV, jumpa lagi di podcast Keadilan TV sama kami, saya Bang Jerry dan juga teman saya yang paling kece, Bang Junius. Bang Junius. Di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial perdana, luar biasa ini Bang Junius ini. Ini mantan ketua KPK nih. Mantan ketua KPK. Ini perdana, suatu kehormatan beliau bisa datang di podcast kita. Dengan Bang Abraham Samad. Katanya gini Bang. Oh gini ya? Oh siap. Ini bagian apa kata Bapak nih? Sembarang aja lah, nama juga nggak apa-apa. Daeng juga Abang, terserah lah. Yang enaknya. Jadi gimana nih Pak Abraham? Saya Bang Bapak aja lah. Siap. Pak Abraham gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Sehat. Mudah-mudahan Kalau- kita sehat semua ya. Siap-siap. Kalau kegiatannya apa nih Pak? Setelah 2012 selesai dari KPK sampai ke 2023 ini Pak, apa nih Pak kegiatan akhir-akhir ini, Basic Pak? saya kan sebelum saya terpilih jadi ketua KPK saya aktivis, saya lawyer, saya juga pengajar, guru, dosen. Jadi saya kembali ke dunia itu lagi. Siap. Back to basic. Back to basic. Sampai saat ini Pak. Iya, sampai saat ini ya Pak. Iya. Dan jangan lupa Bang Junius, beliau sekarang sibuk menjadi YouTuber yang sekarang menjadi translator. Oh iya kita. Abraham Samad speak up. Keren. Dia belum 1 tahun, udah 1 juta lebih nonton. Iya. Nggak itu ya. Sebenarnya begini, misi kenapa sampai saya buat itu untuk memberikan pencerahan lah, edukasi kepada masyarakat. Bagus, Intinya itu sebenarnya. Kita ingin mencerahkan orang, memberi informasi yang akurat sebenarnya. Luar biasa. Misi mulia Bang ya. Iya. Di era sekarang ini. Insya Allah lah. Siap. Tapi gini Pak Abraham, ini mungkin pertanyaan pertama buat Bapak ini. Ini pernyataan Bapak 10 tahun yang lalu soal setiap warga negara itu bisa dapat 20 juta. Iya. Itu disampaikan Pak Mahfud. Iya. Diulang-ulang oleh Iya, Pak Pak Mahfud. Mahfud itu Pak. Sampai hari ini diulang. Itu gimana ceritanya itu Pak? Jadi begini, waktu saya di KPK kita punya program yang namanya pembenahan tata kelola sumber daya alam. Oke. Jadi sumber daya alam itu banyak ya, pertambangan, migas, batu bara dan lain sebagainya. Jadi kita punya program itu pemetaan dan perbaikan di sektor sumber daya alam. Kenapa kita lakukan? Karena kita melihat bahwa sektor sumber daya alam itu adalah sektor yang paling menghasilkan sebenarnya. Oke. Triliunan. Oke. Ya, hampir triliunan sebenarnya. Jadi devisa paling besar itu sebenarnya ada di situ. Oke. Tapi kemudian kita melihat ini kok penghasilannya besar, tapi nggak seimbang dengan pemasukan yang masuk di kas negara. Oh, oke. Oke, jadi kita berpikir ini ada sesuatu yang salah nih. Oleh karena itu kita buatlah program itu, namanya program perbaikan tata kelola sumber daya alam. Karena kita tahu bahwa ketika kita ingin memperbaiki sektor ini, maka ini banyak pihak-pihak yang terkait. KPK tidak bisa sendiri memperbaikinya. Maka kita gandenglah TNI, kepolisian, Kementerian SDM, dan pihak-pihak terkait. Kenapa harus kita lakukan? Karena kita tahu nih bahwa sektor ini banyak pemainnya. Jadi kita perlu melibatkan aparat hukum, aparat keamanan ya. Nah, ketika itu kita buatlah MOU. Iya Pak. Bersama TNI pada saat itu Panglimanya kalau nggak salah Muldoko, kemudian Kapolrinya Pak Timur Pradopo, terus Jaksa Agungnya Pak Basir Pak Arif, dan saya sendiri jadi Ketua KPK. Kita tanda tangani lah MOU itu ya. Artinya kita sama-sama mengerjakan ini. Ada kesepahaman dan itu berlangsung. Kita keliling lah semua hampir di seluruh provinsi untuk memperbaiki ya. Iya Pak. Dalam perbaikan itu kita temukan ada beberapa potensi ya. Ingat, ini yang saya harus luruskan. Potensi terjadinya fraud, terjadinya korupsi. Karena dia potensi, maka kita harus memperbaiki sistemnya yang kita perbaiki. Sistemnya. Ya, sistemnya. Oleh karena itu kita perbaiki sistemnya agar supaya kebocoran itu tidak terus-menerus berlangsung. Kalau tadi Abang bilang, apa itu? Kok itu pernah Pak Abraham bilang 20 juta per bulan? Karena ada kebocoran. Jadi kalau misalnya kebocoran itu berhasil kita tutup, maka pendapatan negara dari sektor sumber daya alam itu besar sekali. Dan itulah yang kita hitung kalau misalnya itu
berhasil kita tutup lubang-lubangnya, berhasil kita perbaiki, dan pendapatan negara itu bisa dikelola dengan baik, maka memang kita temukan bahwa setiap individu, setiap kepala rumah tangga itu bisa digaji dengan 20 juta minimal ya per bulan. Standar hitung-hitungannya lupa ya. Hitung-hitungannya. Tapi itu kan tidak mudah karena butuh waktu. Jadi bukan kayak main sulap begitu loh. Langsung gitu. Yang Bapak maksud itu siapa yang menikmati? Jadi begini, kebocoran itu bukan berarti juga langsung korupsi ya. Kebocoran dimaksud di sini ada total loss. Total loss. Nah, misalnya dari sektor pajak. Karena kan kalau di pertambangan itu ada namanya penerimaan negara, bukan pajak, penerimaan negara PNBP. PNBP itu adalah royalti dan iuran yang harus dibayar oleh pelaku usaha pertambangan ke negara. Kemudian ada juga MPWP, kewajiban ya, itu wajib pajak gitu ya, wajib pajak. Kemudian ada juga iuran reklamasi dan pasca tambang. Biasanya iuran reklamasi pasca tambang ini dibayarkan kepada si pemberi izin. Misalnya kalau pemerintahan kota yang memberikan izin, maka di situ dia akan bayar iuran reklamasi dan pasca tambang. Kalau di pusat, izinnya dari pusat, di situ dia. Kenapa itu perlu iuran pasca tambang dan reklamasi? Karena kita melihat bahwa rata-rata perusahaan tambang setelah melakukan namanya eksplorasi, dan setelah selesai, itu biasa lahan itu ditinggalkan begitu saja, sudah lubang dan lain-lain sebagainya. Jadi iuran reklamasi dan pasca tambang itu diwajibkan, itu dibayarkan sebagai jaminan. Jadi ketika sudah selesai dia punya pertambangan di situ, maka itu diperbaiki alamnya, dilakukan penghijauan dan lain sebagainya agar supaya alam tidak rusak. Sebenarnya gitu. Belum jadi tanggung jawab ya Pak ya? Ya harus bertanggung jawab. Sebenarnya itu intinya supaya ini nggak ada yang rusak nih. Itu salah satu iurannya. Terus belum lagi kalau kita bicara tadi iuran yang PNBP itu ya, apa tuh royalti, dia harus bayar royalti misalnya berapa persen dari penghasilan mereka. Kemudian ada iuran tetap, itu rata-rata tidak terbayar dengan baik. Konkret seperti apa Pak? Tidak baiknya Pak? Kenapa tidak terbayar dengan baik? Karena kita tidak punya satu sistem data informasi yang single. Jadi kita tidak bisa monitor berapa produksi mereka. Kayak OSS gitu ya Pak? Ya, harusnya kan ada aplikasi, ada sistem yang dibuka, sehingga kita bisa memonitor berapa produksi mereka. Karena dari produksi mereka lah itu kita bisa tentukan berapa kewajiban dia membayar royalti. Kalau kita tidak dapat informasi atau data yang akurat tentang produksi mereka, kan bisa kita nggak tahu berapa yang harus dia bayar. Mungkin misalnya dia memproduksi 50, tapi dia data yang dia masukkan ke kita provisinya 10, kan berarti royalti yang dia bayar ke negara lebih kecil. Itulah yang menurut saya total loss-nya. Jadi dari sektor-sektor tadi ya Pak ya? Itu begitu modelnya ya. Mungkin ini orang suka nyetir penjelasan saya tapi tidak utuh kan. Kayak Mahfud apa kan, jadi orang pikir, kalau begitu korupsi ini Wan, belum terjadi korupsi. Kan gitu. Tapi ada juga yang korupsi. Kalau korupsi itu kan dilakukan penindakan, tangkap orang kan. Tapi hitungan tadi kita itu yang sekian triliun itu terjadi total loss. Itu istilahnya kita. Nah terus itu kan sudah sudah terjadi kesepakatan, kesepakatan. Nah sampai sekarang itu berjalan atau terhenti itu bagaimana tuh Pak ceritanya itu Pak? Seharusnya setiap tahun di amandemen, diperpanjang, karena ini kan kewajiban kita menjaga sumber daya alam kita, kewajiban bersama ya. Semua orang harus terlibat, masyarakat pun ya. Semua stakeholder Pak ya. Semua stakeholder seharusnya tetap ditindaklanjuti, seharusnya tetap ditindaklanjuti. Nah sampai saat ini sepengetahuan Pak Abraham, total loss itu masih bocor atau sudah ditambal? Mungkin ada penambalan sedikit, tapi mungkin belum terlalu signifikan ya. Karena saya sendiri kan, abang tahu ya, saya keluar agak cepat. Karena saya dikriminalisasi kan, saya nggak bisa monitor lagi kan. Tapi menurut saya kalau itu dijalankan sustainable ya, konsisten, yang tadi saya katakan itu bukan mimpi. 20 juta per kepala itu bukan mimpi. Oleh karena itu kalau itu terjadi, kan kita bisa hitung. Berarti gaji pegawai negeri yang paling rendah itu kan bisa 20 juta. Berarti harusnya Pak Abraham optimis 20 juta itu bisa menjadi kenyataan. Iya, jadi asumsi saya begini,
Udahlah, kita nggak usah bicara pegawai lain, pegawai negeri aja nih. Kita bisa gaji yang golongan 1 atau golongan 2A itu yang biasa ada di kantor kelurahan yang golongan terendah kan. Iya Pak. Itu kan gajinya cuma berapa? 5 juta. Makanya kalau dia pungli, ya kita tidak benarkan, tapi ya mau diapa? Mungkin kalau kebutuhannya, penghasilannya tidak sesuai kan. Tapi bayangkan ya, kalau misalnya gaji pegawai negeri yang paling rendah, pegawai negeri, polisi, dan tentara loh. Karena ini kan aparatur negara semua ya. Iya, Pak. Itu gaji terendahnya misalnya begitu. Misalnya kalau dia polisi sersan, apa tuh prajurit, tentara, kan dia bisa, ya lumayan. Kan gitu. Itu yang paling terendah menurut saya. Jadi saya membayangkan kalau itu terjadi, ya mungkin itu bisa menekan juga tindakan-tindakan korupsi. Karena kan korupsi itu ada 2 ya menurut saya. Ada yang disebut corruption by greed. Corruption by greed. Corruption by greed itu adalah orang yang korupsi karena keserakahan. Greedy ya. Greedy, benar. Kalau seorang bupati, seorang gubernur, seorang pejabat eselon 1, dirjen dan deputi, sampai ke atas, menteri, kalau dia korupsi itu karena apa? Greedy kan? Yes. Corruption by greed. Kenapa saya bilang greedy? Loh, walaupun dia bilang gajinya nggak besar, tapi fasilitas yang diberikan negara itu luar biasa loh. Sama bupati. Bupati bilang, gaji pokok saya begini. Iya memang. Tapi fasilitas kan banyak. Biaya rumah tangga. Tunjangan. Jadi nggak perlu dia korupsi. Jadi kalau orang-orang ini korupsi itu apa? Serakah kan? Betul. Kalau orang yang korupsi karena keserakahan, itulah yang pantas dihukum berat. Nggak boleh ditolerir. Tapi ada juga orang yang korupsi karena keterpaksaan. Itu yang disebut corruption by need. Poin 2 ya Pak ya? Poin 2. Corruption by need adalah orang yang korupsi karena kebutuhannya. Tidak tercukupi oleh pendapatannya. Pendapatan rendah, kebutuhan besar. Contohnya apa? Pegawai negeri, polisi, dan tentara yang berada di level bawah. Coba you hitung ya. Pegawai negeri misalnya golongan terendah. Saya nggak tahu. Golongan 1 masih ada nggak ya kalau di Jakarta? Atau golongan 2 lah. Iya Pak. Mungkin gajinya cuma 7 juta. Paling besar. Saya nggak yakin juga. Mungkin di daerah-daerah lain lebih kecil lagi ya. Iya. Coba kalau dia punya anak 3 orang. Pada saat yang bersamaan semua sekolah. Dia biayai. Operasionalnya, biaya kebutuhan hidup sehari-hari, tambah biaya sekolah, cukup nggak itu? Minus Pak. Itu? Ya, minus mungkin. Minus kan? Pertanyaan saya, kalau dia seorang pegawai negeri kecil, terus misalnya kita berandai-andai saja, dia kerja di kelurahan, terus tugas dia misalnya bagian mengurus KTP atau kartu keluarga. Iya. Kalau dia melakukan pungli terhadap orang yang datang mengurus KTP, harusnya KTP gratis atau harusnya KTP 5.000, terus dia naikkan 10.000 atau 15.000, 10.000-nya masuk di kantong. Itu karena apa? Karena memang gajinya kecil. Situasi mendesak. Keterpaksaan ya, untuk mencukupi kebutuhannya. Tapi bukan berarti perbuatan itu kita benarkan. Betul. Nah ini yang kita harus luruskan, bukan. Tapi yang begini-beginilah harusnya negara memikirkan. Tapi sejauh mana Pak negara bisa hadir untuk oleh karena itu Pak? Menurut saya kalau itu tadi problem pertambangan itu kita perbaiki, itu bisa menutup celah itu. Jadi kemungkinan corruption by need itu tidak ada lagi. Tapi corruption by greed itu kemungkinan ada, karena itu kan keserakahan ya. Betul. Tapi kan paling tidak kalau di level bawah kita tutup, karena begini, teorinya begini. Kalau terjadi namanya corruption by need, korupsi di level bawah itu ya, karena keterpaksaan, itu dia akan merusak pelayanan publik. Otomatis Pak. Ya kan? Cuma Anda mengurus KTP, Anda urus SIM, itu kan di bawah semua tuh. Kalau Anda pergi di kantor polisi urus SIM, polisi-polisi yang rendah pangkatnya kalau dia nggak punya, itu kan begitu. Tapi kalau Anda perbaiki dia punya gaji, dan dia tidak lagi melakukan, berarti kan pelayanan publik berjalan dengan baik. Betul Pak. Jadi sebenarnya begitu alur-alurnya kalau kita mau tahu. Jadi ada manfaatnya. Beda kalau kita bicara corruption by greed. Wah itu orang serakah itu. Karakter kita Pak. Karakter itu. Kalau orang bilang hukuman mati saya sepakat. Walaupun kita bisa berdebat itu ya. Gitu. Sudah mentalnya sudah ya, rusak mentalnya ya. Rusak itu. Nah terus Pak, dengan kondisi tadi, bagaimana Bapak melihat KPK saat ini Pak? Banyak orang mengatakan bahwa KPK kali ini tidak lagi seperti KPK di masa lalu. Dia terjebak juga dengan perilaku-perilaku korup. Jadi marwah KPK itu tuh udah runtuh. Banyak orang mengatakan begitu. Ya. Mungkin kalau saya ditanya, seperti saya juga
tidak akan mempersalahkan orang yang mengatakan itu. Kadang-kadang mungkin saya membenarkan. Kenapa saya membenarkan? Karena ada fakta di lapangan yang terjadi yang membuat kita harus membenarkan pernyataan itu. Apa faktanya? Kan kemudian begitu. Apa? Faktanya terlalu banyak pelanggaran etik yang terjadi di KPK. Bukan sekedar pelanggaran etik, tapi pelanggaran pidana. Menerima gratifikasi dan lain-lain. Contohnya Lili. Lili, komisioner KPK, itu menerima gratifikasi berupa fasilitas nonton balap motor di Mandalika. Itu bukan pelanggaran etik loh, menerima fasilitas. Itu pelanggaran pidana. Pelanggaran pidana, Lord. Iya, bukan pelanggaran etik, itu pelanggaran pidana. Tapi apa sesungguhnya yang terjadi? Kan dia ada tindakan terhadap dia. Dia mengundurkan dan pergi begitu saja. Makanya kalau Anda bertanya, kenapa kasus pelanggaran hukum dan pelanggaran etik berulang-ulang di KPK? Iya, Pak. Karena pelanggaran etik yang dilakukan ataupun pelanggaran hukum yang dilakukan oleh komisioner itu tidak pernah diberikan sanksi sebelumnya. Disinilah kesalahan Dewas. Coba seandainya pelanggaran-pelanggaran etik atau pelanggaran-pelanggaran hukum itu diberikan sanksi yang berat oleh Dewan Pengawas sebelumnya, pasti orang akan takut melakukan. Orang takut lagi mengulangi perbuatan. Tapi karena tidak pernah ada sanksi, orang melihat, kok ini Lili melanggar, tidak dikenakan sanksi, pergi. Ya, yang lain ikut-ikutan. Bukan begitu. Berarti ada masalah di kebijakan Dewas menurut Bapak ya? Oh iya, kan begitu. Jadi kalau orang bilang kenapa pelanggaran etiknya berulang, karena tidak ada tindakan tegas. Itu loh jawabannya. Tidak ada tindakan tegas yang dilakukan oleh Dewas. Tidak ada pencegahan. Iya, tidak ada tindakan tegas. Maksudnya kalau orang melanggar etik, ya dikenakan sanksi yang berat. That's it. Untuk mencegah supaya itu tidak terulang. Sebenarnya kalau you tidak lakukan itu, maka dia terulang. Maka sekarang kalau tindakan Firly ini tidak mendapat sanksi tegas nanti, maka akan terulang lagi. Itu loh. Sebenarnya intinya begitu. Jadi dibutuhkan ketegasan untuk memberikan sanksi. Sama kan korupsi, kalau hukumannya ringan, orang tidak takut lagi korupsi. Kan begitu logikanya. Efek jerahnya jadi perlu. Tidak ada deteran efek. Kira-kira seperti begitu lah Bang. Nah, terus kalau kita berundut lah tahun 2002 soal berdirinya KPK ini Pak, ya kan? Kenapa KPK ini berdiri kan karena ketidaksanggupan lembaga penegak hukum, polisi dan Kejaksaan Agung dalam menangani korupsi. Nah, sekarang nyatanya Kejaksaan Agung lebih moncer Pak daripada KPK. Nah, kita kalau terkait lah Pak dengan beberapa kelakuan pimpinan KPK. KPK ini sebaiknya seperti apa Pak ke depannya? Ada yang bilang mungkin publik mengatakan dibubarkan saja lah, ya kan? Karena untuk apa lagi kan? Kira-kira konkretnya dari gimana pendapat Pak Abraham ini dengan pengalaman Bapak? Kalau kita lihat, saya lihat memang ada kegelisahan ya di tengah-tengah masyarakat melihat terpuruknya KPK kali ini ya. Maka ada wacana yang mengatakannya bubarkan saja karena menghabiskan anggaran. Ada wacana begitu ya. Toh kejaksaan sudah bagus, toh kepolisian sudah bagus. Ada wacana yang mengatakan begitu. Kalau saya belum pada posisi seperti itu. Saya menganggap KPK masih dibutuhkan. Tinggal orang-orangnya yang harus dibenahi. Berarti sistem pemilihannya Pak? Sistem pemilihan. Sistem seleksinya Pak? Seleksinya. Karena begini, ketika undang-undang KPK itu direvisi, sebenarnya di situ sudah ada masalah. Iya Pak? Iya. Karena kenapa? Undang-undang lama, saya membaca secara lengkap undang-undang lama dan undang-undang itu lebih menguatkan pemberantasan korupsi dibandingkan undang-undang baru. Pasal-pasalnya. Di undang-undang lama? Iya. Undang-undang baru ini justru melemahkan kelembagaan KPK. Salah satunya misalnya perlu izin kalau penyitaan dan lain-lain sebagainya, penggeledahan, penyadap. Salah satu jadi tidak memperlancar. Banyak lagi ada SP3 dan banyak lagi kalau kita mau bedah satu persatu nggak sampai di durasi ini. Oleh karena itu saya cuma mau simpulkan. Kemudian kalau kita lihat di dalam undang-undang baru, di undang-undang baru itu jelas-jelas dinyatakan bahwa KPK adalah lembaga negara yang berada di bawah rumpun eksekutif. Itu kesalahan. Yang sekarang ini Pak. Sekarang kalau dulu kan publik kan di bawah rumpun. Kalau yang lama itu dia menjelaskan KPK adalah lembaga yang sifatnya independen, kelembagaannya sifatnya independen. Jadi dia terbebas
dari kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Kalau sekarang dia berada di bawah rumpun eksekutif, oleh karena itu dia nggak independen lagi. Itu perbedaan yang signifikan yang memang membuat KPK tertati-tati, tidak seperti dulu. Dan menurut saya undang-undang baru ini menyalahi United Nations Anti-Corruption yang sudah ditandatangani, yang sudah diratifikasi oleh Indonesia. Oke, Pak. Karena di dalam UNCIC itu menjelaskan bahwa setiap lembaga anti korupsi yang ada di dunia yang akan dibuat oleh negara-negara tertentu, maka sifat kelembagaannya harus independen. Dia harus terbebas dari kekuasaan eksekutif, legislatif, yudikatif. Dan kita udah tanda tangani. Beda kalau kita tidak tanda tangani, kita bisa saja menyalahi. Tapi ini kita sudah tanda tangani dan sudah menjadi hukum. Oleh karena itu kita menyalahi sebenarnya konvensi internasional tentang anti corruption. Oke. Cerita ini KPK ataupun Komisi 3 DPR RI tahu nggak, Pak? Oh, tahu lah. Terus kenapa terus dijalankan, Pak? Saya nggak tahu. Ada tembok tapi tetap ditabrak aja begitu. Itu yang saya nggak tahu. Perlu nanti mungkin ditanyakan dulu. Apakah menurut Bapak banyak kepentingan, banyak di undang-undang baru ini akhirnya? Iya, karena kan mungkin selama tabrak. Iya, mungkin karena dianggap ya, mungkin orang-orang yang berdamai dengan kejahatan korupsi mungkin menganggap undang-undang KPK lama itu membahayakan diri mereka, sehingga ini perlu diperlemah sedikit, mungkin begitu tuh yang dismut dikit, ya, sedikit agar dia tidak terlalu garang, mungkin begitu. Padahal kan sebenarnya menurut hemat saya yang paling tepat itu undang-undang lama. Oke. Independen itu ya, Pak. Independen. Makanya kan lihat saja KPK di masa lalu itu kan beda dengan KPK di masa sekarang. Tapi kemudian undang-undang ini diperparah lagi dengan keberadaan komisionernya yang tidak berintegritas. Kalau undang-undangnya lemah, tapi para pimpinan KPK-nya itu punya integritas yang kuat, itu bisa menutupi undang-undang yang lemah. Sebenarnya begitu logikanya. Tapi ini parahnya karena undang-undangnya sudah lemah, pimpinannya juga punya integritas yang tidak kuat, terpuruklah KPK. Sebenarnya begitu. Semua itu kan karena sistem pemilihannya, Pak Abraham, ya, Pak? Ya, sistem pemilihannya. Jadi kalau menurut Pak Abraham lah, apa yang perlu diperbaiki, Pak? Oh, banyak, Mas, ya. Jadi pertama, undang-undangnya harus diperbaiki segera. Dibalikin seperti semula. Ya, minimal seperti semula. Oh gitu. Kemudian yang kedua, sistem seleksi, sistem rekrutmen. Itu harus betul-betul diperketat. Mulai pembentukan pansel, panitia seleksi. Pansel itu harus berisi orang-orang yang punya integritas kuat, orang-orang yang dipercaya masyarakat, orang-orang yang punya sikap independen, tidak bisa diintervensi. Kan begitu, supaya dia memilih orang-orang yang benar. Karena hasil pilihan pansel itu nanti akan dilimpahkan ke DPR untuk dilakukan fit and proper test. Jadi saringan pertama yang menentukan itu adalah di pansel. Jadi kalau pansel tidak menyaring dengan bagus, maka hasilnya buruk. Karena kan kita tahu kalau di DPR kemungkinan nanti bias ya, dia akan memilih orang-orang yang tidak terlalu bagus. Maka oleh karena itu cara mengakalinya ya ketika di pansel sudah harus dipilih orang-orang yang bagus, supaya ketika dilempar ke DPR proses selanjutnya sudah tidak ada masalah. DPR sudah tidak bisa memilih lagi orang-orang lain. Kalau mengenai karyawan di dalamnya, Pak, kan kalau selama ini kan dari itu banyak masalah juga. Itu seperti apa? Dulu kan sempat ada wacana tuh, Pak, KPK sendiri merekrut, Pak. Oh iya memang. Waktu di zaman saya kan itu sudah terjadi. Jadi penyidik itu sudah penyelidik di KPK, bukan polisi semua. Itu masih perlu, Pak, kira-kira, Pak? Sampai sekarang kan masih begitu posisi di dalam. Tapi kemarin waktu KPK di revisi undang-undangnya kan dia dinyatakan bahwa undang-undang ini sifat kelembagaan KPK itu berada di bawah rumpun eksekutif. Oleh karena itu seluruh pegawainya harus ASN, aparatur sipil negara. Oleh karena itu seluruh pegawai di dalam dilakukan asesmen ulang agar supaya bisa dikonversi menjadi aparatur sipil negara, menjadi pegawai negeri sipil lewat yang namanya tes wawasan kebangsaan. Tapi ini celaka. Kenapa saya katakan celaka? Karena tes wawasan kebangsaan sebenarnya bukan menjaring untuk orang-orang yang betul-betul bersih, tapi tes wawasan kebangsaan dijadikan alat, dijadikan media untuk menyingkirkan orang-orang yang punya integritas di KPK.
Kan 57 orang termasuk Novel dan lain sebagainya itu kan orang-orang yang kuat, orang-orang yang berintegritas. Itu kan disingkirkan semua dengan dalil tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Mereka itu alasan saja yang dibuat. Bagaimana Anda mau bilang bahwa mereka-mereka itu nggak lulus tes wawasan kebangsaan? Ada sebagian besar dari mereka tamatan-tamatan Akpol yang bekas polisi. Bagaimana? Dulu waktu dia masuk Akpol kan udah dites wawasan kebangsaannya. Gimana Anda mau bilang itu? Jadi Pancasilanya udah dites. Jadi menurut Bapak tes itu malah memfilter yang berintegritas. Iya, cara mereka menyingkirkan orang-orang baik, sebenarnya gitu aja lah, mudah dibaca. Terus tadi ada Pak satu yang belum clear menurut saya. Kenapa KPK tidak bisa dibubarkan Pak? Padahal kan kalau DPR kan sering bilang ad hoc gitu kan, bahwa karena kalau kejaksaan sudah lebih bagus ya dalam penanganan polisi, kenapa KPK tidak dibubarkan Pak? Memang ini juga saya mau luruskan bahwa di dalam undang-undang KPK, baik undang-undang yang lama pun undang-undang baru, tidak pernah saya temukan di dalam konsideran undang-undang itu yang menyatakan sifat kelembagaan KPK adalah ad hoc. Nggak ada. Saya bisa berdebat dimanapun kalau orang mau nggak ada. Jadi nggak pernah disebutkan bahwa lembaga KPK itu ad hoc. Tapi terlepas daripada itu semua, kalau KPK mau dibubarkan atau memutuskan itu kan tergantung daripada rejim. Kan begitu. Kalau rejimnya membubarkan mau apa kita? Kembali lagi pada rejim. Kan begitu. Mau apa kita? Coba aku tanya. Kalau rejim pemerintahan ini dan DPR yang membubarkan, mau apa kita? Sama ketika mereka merevisi undang-undang KPK. Kan kita nggak berdaya melawannya. Bayangkan banyak yang korban. Mahasiswa turun kan? Ya, Pak. Reformasi di korupsi pada saat itu ada yang mati apa di daerah-daerah. Tapi kan tetap direvisi. Nah itu Jalan salah satu contoh. Tetap jalan terus. Iya, tapi kan kalau kita lihat Pak, terhadap, padahal seharusnya kan rejim pemerintah nggak boleh begitu, harusnya mendengar suara rakyat kan. betul. Tapi kalau kita lihat nih Pak, kayak Ibu Lili ya kan digantikan sama Johannes Tanak, juga diperiksa oleh Dewas ya kan. Sekarang kita lihat Pak Firly ya kan, ditambah lagi Dewan Pengawas nih Pak yang dibentuk ini terkesan lambat nilai masyarakat. Maksudnya apa? Untuk apa sih Pak sebenarnya dipertahankan gitu loh Pak? Betul. Gimana Ini Pak? banyak yang ngomong ke saya begitu. Buat apa ini ada Dewas? Kalau modelnya seperti ini. Jadi Dewas ini Bang, bukan lambat menurut saya. Penakut. Loyo. Jadi ada dua kata yang bisa disematkan di Dewas ini. Loyo dan penakut. Loyo dan penakut. Itulah dia. Kenapa saya kata? Pak, saya potong. Kalau saya lihat Pak dari basicnya Pak, ini the best semua loh Pak. Sabuk hitam semua nih Pak. Kalau dalam karate itu. Iya, sabuk hitam tapi dia udah loyo dia. Loyo dia. Buktinya kan kenapa saya katakan loyo? Lihat, ada nggak pernah dia memberikan sanksi kepada komisioner? Nggak ada. Mulai dari Lili, kemudian itu kan banyak juga laporan etik yang dilaporkan masyarakat terhadap pelanggaran etik yang dilakukan Firly sebelumnya. Bukan kali ini loh. Ada masalah helikopter, ada masalah pembocoran dokumen ke Kementerian SDM. Itu kan udah, tapi kan nggak pernah diberikan sanksi. Dan yang paling parah waktu Lili, karena itu sudah pelanggaran pidana kan, nggak ada. Jadi kenapa saya katakan nggak berani? Ya itu karena ada buktinya. Kalau saya mengatakan tidak berani dan loyo, nggak ada buktinya, orang kan bisa bilang saya bohong. Tapi ini kan tadi saya katakan bukti kan, fakta yang Dewas nggak bisa menghindar. Oleh karena itu kalau ada orang bilang kalau dia sudah loyo, dia sudah tidak berani, berarti kan dia tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Kalau dia sudah tidak bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya, buat apa lagi mereka ada di situ? Menghabiskan uang negara, digaji besar. Ingat loh, saya ini rakyat biasa, abang juga rakyat biasa yang membayar pajak. Pajak yang kita bayarkan di negara itu yang dipakai, termasuk salah satu menggaji para aparatur negara, termasuk Dewas. Jadi kita berhak menuntut dia mundur. Gitu loh. Kalau dia sudah nggak bisa berfungsi. Karena ngapain you ada di situ? You nggak bekerja padahal gaji besar. Kan begitu ya. Jadi ya wajar aja Bang kalau ada yang menyatakan buat apa lagi ada mereka di situ. Karena 2016 mungkin Pak Abraham udah nggak ketua KPK lagi. Itu Pak Presiden Jokowi pada Konferensi Nasional Pencegahan Korupsi kalau nggak salah tuh Pak. Stranas, itu ngomong 3 hal Pak. Korupsi, inefisiensi birokrasi, sama ketertinggalan infrastruktur. Ya kan? Artinya ini yang pertama Pak. Kegalauan Pak Presiden Jokowi ini 2016 masih periode pertama. Nah kalau Bapak lihat lah ya, bagaimana Pak
eranya Pak Presiden Jokowi ya. Dalam penanganan korupsi ya mungkin bisa kita bandingkan sedikit lah Pak ketika zaman SBY kan, apa kan dari 2011 kan zaman SBY ya. Saya zaman SBY dan zaman Jokowi juga Sebentar ya, 2 bulan. Iya. Tapi kan 2016 kan dia menyatakan bahwa kegalauan dia ini terhadap Indonesia ini artinya korupsi loh. Iya, betul. Tapi kita lihat sekarang yang ya birokrasi ya oke lah, makin banyak dipangkas kan. Infrastruktur apalagi jelas semua Pak. Iya. Ya kan. Tapi yang pertama ini Pak, jadi Bapak lihat bagaimana nih Pak? Ya memang kalau kita bicara dalam konteks pemberantasan korupsi, kita prihatin karena ini lebih mundur. Ya, kenapa saya bilang mundur? Itu ditandai dengan revisi undang-undang KPK. Itu salah satu indikatornya. Berarti kan, wah ini pemerintahan tidak punya political will dong, karena undang-undangnya direvisi. Kan itu aja indikatornya. Kemudian cara pemberantasan korupsi. Cara pemberantasan korupsi yang efektif, akurat, dan akuntabel seperti yang dilakukan negara-negara yang sukses dalam melakukan pemberantasan korupsi, salah satunya misalnya Cina, itu ada 3 hal yang dia lakukan. Jadi ada 3 hal yang harus dilakukan kalau kita mau melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu dan sukses. Apa aja itu Pak? Pertama, memberi hukuman yang berat bagi para pelaku korupsi. Kemudian yang kedua, ada istilahnya pemiskinan. Pemiskinan ini dilakukan dengan lewat undang-undang perampasan aset. Atau kalau kita tidak punya undang-undang perampasan aset, kita bisa menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. TPPU. TPPU 2. Kemudian yang ketiga, pemberian sanksi sosial bagi para koruptor, bagi orang yang sudah melakukan korupsi. Ini 3 hal yang dilakukan negara-negara yang sukses dalam pemberantasan korupsi seperti Cina. Jadi pertama hukuman berat, memberikan efek jerah, kemudian pemiskinan, kemudian yang ketiga memberikan sanksi sosial. Di Cina, hukuman para koruptor itu berat, sehingga menimbulkan deteran efek. Orang takut. Karena kalau orang korupsi ini bukan berat, orang akan takut. Udah jiper dulu ya. Satu. Kemudian yang kedua, di China itu mereka punya undang-undang perampasan aset dan di negara-negara manapun. Kita kan nggak ada. Sedang. Pak Mahfud. Iya. Dan diulang terus. Tapi sebenarnya menurut saya, kalaupun undang-undang perampasan aset itu belum ada, kita bisa menggunakan undang-undang TPPU, tindak pidana pencucian uang. Tapi tentunya tidak bisa maksimal dibandingkan kalau kita punya undang-undang perampasan aset. Kan tujuannya ini untuk memiskinkan orang. Kenapa tujuannya untuk memiskinkan orang? Karena kan begini, kalau dia dihukum terus dia tidak dimiskinkan, kan dia bisa memakai itu uang hasil korupsinya berpoya-poya di luar, bikin kekuatan baru dan lain-lain sebagainya. Itu kan begitu, jadi dia harus dimiskinkan. Itu sebenarnya intinya, supaya itu juga menimbulkan efek jerah. Kemudian yang ketiga, sanksi sosial. Pertanyaannya, apakah struktur masyarakat kita, masyarakat Indonesia ini memberikan sanksi sosial bagi para koruptor yang sudah keluar? Enggak. Coba lihat koruptor-koruptor kelas kakap, ketika dia keluar, dia masih bisa terpilih misalnya menjadi bupati, menjadi gubernur. Ya. Masih bisa bikin partai. Masih bisa bikin partai. Ada yang baru keluar, orang partai, tiba-tiba dia bikin partai dan seluruh media datang ambil gambarnya, shooting, dan dia berpidato lah di depan itu seolah-olah dia disandingi. Karena aneh kan gitu, merasa saya ini disandingi, saya ini dikriminalisasi, kan gitu kan? Iya betul. Jadi mereka keluar seperti pahlawan disambut. Kan itu berarti aneh kan, ada keanehan di dalam struktur masyarakat kita kan? Betul Pak. Kok ini orang narapidana disambut kayak pahlawan? Anda rasakan nggak itu? Kan saya di Makassar juga saya rasakan begitu, ada orang baru keluar pejabat, disambut kayak pahlawan. Sambutannya mulia kan? Gila nih. Berarti struktur masyarakat kita sedang mengalami disorientasi. Ya, disorientasi. Value-nya berubah. Ya, dia sedang mengalami disorientasi. Di negara-negara lain, ada sebagian besar juga masyarakatnya mengalami disorientasi. Tapi pemerintahnya membaca situasi itu. Bahwa, masyarakat saya sedang mengalami disorientasi nih. Tidak memberikan sanksi sosial bagi para koruptor. Sehingga
negara itu berpikir, saya harus melakukan sesuatu, saya yang harus memberikan sanksi sosial. Kan gitu. Karena masyarakat saya tidak memberikan sanksi sosial. Contohnya Pak? Contohnya begini, ini menarik pertanyaanmu. Kalau negara, pemerintahnya tidak, ini masyarakat saya yang saya harus memberi sanksi sosial nggak memberikan. Wah, kalau begitu saya yang harus memberikan. Iya. Tahu nggak apa yang dilakukan Cina? Karena dia lihat, wah ini kok rakyatnya tidak bergerak. Iya, nggak bergerak ini. Saya yang harus ambil alih sanksi sosialnya. Apa yang dia lakukan? Dia membuat aturan yang memberikan sanksi sosial bagi para koruptor. Dia buat aturan bahwa orang yang sudah keluar sebagai pelaku korupsi kelas kakap ya, itu tidak akan bisa kembali dipilih menjadi pejabat publik, bupati, gubernur, DPR dan lain sebagainya dalam rentang waktu 30 tahun. 30. Coba bayangkan kalau Anda keluar umur 40 tahun, 30 tahun berikutnya. 30 tahun jadi sebenarnya dia saudara mau mematikan Anda, tapi kan nggak boleh. Jadi dia bikin rentang waktu yang terlalu lama. Kita kan nggak. Kemarin saja kita punya undang-undang itu yang bisa kan. Ya saya sempat Google itu kalau Anda pernah lihat yang orang narapidana ada 5 tahun batas itu. Iya. Tidak boleh mencalonkan. Ya, nggak boleh mencalonkan diri. Itu saya menggugat, akhirnya diterima 5 tahun tidak boleh dicalonkan lagi. Tapi yang diterima oleh Mahkamah Agung itu cuma 5 tahun kan. Tapi menurut saya itu lumayan lah kan gitu. Tapi bayangkan kalau nggak ada aturan itu, jadi orang keluar ini bisa langsung. Maka jangan kaget kalau ada orang bisa dilantik di lembaga pemasyarakatan jadi bupati, kan ada begitu. Lihat aja itu berita. Bapak nggak ada tanda gugat pulang Pak, tambah 30 tahun harus sukses itu Pak. Mungkin tidak diterima oleh Mahkamah Dan Agung. Pak Abraham cuma menggugat tidak boleh mencalonkan, tapi ada yang buat partai. Gitu. Jadi itu tadi. Jadi negaranya yang mengambil alih. Dan itu efektif menurut Bapak kebijakan di negara segitu. Oh iya, efektif menurut saya. Lihat aja itu Cina, mana ada orang berani korupsi. Walaupun bukan berarti tidak ada ya. Mana ada orang berani korupsi di sana. Kalau korupsinya kan dia biasalah hukuman mati kan. Iya Pak. Mana ada orang berani di sana. Kan gitu. Sebenarnya itu ada 3 ya. Itu tadi yang saya jelaskan. Nah terus soal perpolitikan lah Pak di Indonesia. Bapak tadi selalu bilang soal Cina. Ini kan sebenarnya soal politik. Kenapa sih? Political will ya? Iya, artinya hukum-hukum yang tadi Bapak ceritakan di Cina itu tidak bisa kita terapkan di sini. Jadi begini, saya harus luruskan juga di forum di sini. Nanti saya dipikir ini saya anti Cina deh. Anak TV yang meluruskan ini. Ya, saya meluruskan. Saya memberi contoh, bukan kita harus mencontoh Cina, bukan. Saya cuma mencontoh ini karena dia lebih dekat dengan Indonesia sama-sama Asia. Kalau saya memberi contoh di Eropa, orang bilang, wah itu Eropa memang sudah maju apa dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya itu saya ingin luruskan dia. Jadi bukan berarti kita harus mencontoh semua apa yang dilakukan Cina, bukan. Hanya itu aja sebenarnya, bahwa dia punya political will ya untuk menguatkan pemberantasan korupsinya. Oleh karena itu menurut saya pemerintahan Indonesia harus juga begitu, punya political will. Bagaimana cara membuktikan bahwa dia punya political will terhadap pemberantasan korupsi? Lewat regulasinya. Lah Jokowi kan sebenarnya sudah pernah membuat sebuah program Pak 2014 soal revolusi mental. Iya. Kalau Pak Abraham juga masih ketua KPK. Iya. 2019 periode kedua hilang itu programnya Pak. Programnya jadi ketua DPR RI sekarang. Bu Puan, waktu itu kan menterinya kan? Bu Puan tuh kan. Nah, kalau saya lihat sih sebenarnya lebih kepada mental Pak yang tadi kita bicarakan gitu loh. Nah, ini seperti apa Bapak lihat politik di Indonesia seperti ini Pak? Ya jadi memang sih sebenarnya kalau kita ujung-ujungnya kalau kita bicara korupsi itu kan perilaku ya. Iya Pak. Kalau bicara perilaku itu mental, karakter, moralitas. Kalau orang luar bilang integritas ya. Sebenarnya itu intinya. Makanya kenapa ada corruption by greed itu kan mental kan. Serakah kan gitu. Jadi kita sambut baik revolusi mental yang pernah dicanangkan Pak Jokowi. Tapi kan dia harus konkret. Ada tindakan actionnya juga ya kan gitu supaya bisa diimplementasikan di tingkat bawah. Kan harusnya kan begitu, merumuskan sesuatu itu harus bisa diimplementasikan. Menurut saya kan begini, kalau kita bicara integritas ya, itu membangun integritas itu kalau kita bicara revolusi mental itu ada 2. Membentuk integritas individu dan integritas kelembagaan atau organisasi. Individu dan lembaga. Iya. Jadi selain setiap individu integritasnya harus diperbaiki, kelembagaan juga.
Kelembagaan itu apa? Kementerian, semua organisasi, pemerintahan kota, itu juga harus diperbaiki integritas kelembagaannya. Kalau bicara integritas kelembagaan, itu sistem yang harus diperbaiki supaya semuanya berjalan sebagaimana mestinya. Karena kalau misalnya kita hanya membangun integritas individu, tidak membangun integritas organisasi atau kelembagaan, katakanlah orang ini integritas individunya kuat, dia jujur, dia masuk ke dalam sistem organisasi atau kelembagaan yang di dalamnya sistemnya itu rapuh, tidak berintegritas, banyak terjadi fraud di dalamnya, ada lubang-lubang, maka kemungkinan besar dia akan terjebak juga. Hanyut, Pak. Ya hanyut, bisa jadi begitu kan. Dia terjebak juga dengan perilaku korupsi. Oleh karena itu dua-duanya ini harus diperbaiki sebenarnya. Integritas individu yang Pak Abraham bilang tadi, konkretnya itu implementasi ke kita seperti apa? Ada dua yang harus kita lakukan kalau bicara tentang integritas individu. Pertama, kita melakukan sistem pendidikan integritas berbasis pendidikan formal. Dari PAUD sampai perguruan tinggi. Dari usia dini berarti Pak ya? Ya, usia dini. Jadi kita harus membuat satu kurikulum, ya, kurikulum pengajaran, kurikulum pendidikan yang menguatkan integritas orang, yang mengajarkan tentang integritas, yang membentuk integritas karakter kepribadian, kejujuran kalau bahasa sederhananya. Dulu di zaman saya, kita sudah pernah memasukkan pendidikan integritas berbasis pendidikan formal kepada Kementerian Pendidikan. Pada saat itu menterinya Pak Nuh. Itu kita rumuskan dari PAUD sampai perguruan tinggi. Sebelum kita rumuskan itu sistem pendidikan, sistem pengajaran, kita benchmark di dua negara, Jepang dan Finlandia. Karena dua negara ini adalah dua negara yang menjalankan sistem pendidikan integriti kalau di sana. Jadi role model Pak? Ya, itu yang sangat kuat, sangat tepat. Ya, kalau di kita itu biasanya kita namakan sistem pendidikan anti korupsi, kalau di sana sistem pendidikan integritas, sama saja. Jadi itu anak-anak ini PAUD, anak usia dini itu harus diajarkan tentang dibentuk dia punya integritas. Kalau bahasa agama saya itu akhlaknya ya, itu dibentuk sejak usia dini. Dan itu nggak berhenti. Konsisten. PAUD ya konsisten, sustainable. PAUD, SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi harus berjenjang dan sustainable, nggak boleh berhenti. Agar ketika dia sudah sampai di perguruan tinggi itu udah terbentuk karakternya, udah dibentuk kayak bangunan sudah kokoh, fondasinya sudah ditanam. Di PAUD itu kan fondasi. Jadi apapun yang dihadapi integritasnya sudah kuat. Di periode ini Pak, program itu Pak masih berjalan Pak? Wallahu alam. Kan gitu, wallahu alam. Kalau generasi itu kuat integritasnya, dia tidak akan mungkin bisa dipengaruhi oleh lingkungannya. Contohnya di Finlandia, tapi ini kan Finlandia kita bicara dia sudah lakukan puluhan tahun yang lalu. Iya. Proses. Waktu saya ke sana, saya lihat kalau kita taruh berlian di depan rumah kita atau motor di depan rumah kita, 1 minggu kita taruh di depan rumah kita, minggu berikutnya kita lihat nggak hilang itu berlian. Kan pertanyaan saya kenapa bisa begitu? Karena warganya, orang-orang di sana itu sudah terbangun integritas, sudah terbangun kejujurannya sejak dini. Kalau nanti diajarkan misalnya di perguruan tinggi atau di SMA, itu akan bisa tapi tidak sempurna. Iya. Karena membangun karakter itu harus dimulai dari fondasi, mulai dari usia dini dan tidak boleh berhenti. Iya. Itu pendidikan integritas berbasis keluarga. Kemudian yang kedua, selain pendidikan integritas berbasis pendidikan formal, ada juga kita sebut pendidikan integritas berbasis keluarga. Lingkungan. Jadi setiap rumah tangga harus mampu memberikan pendidikan integritas kepada anak-anak mereka, keluarga mereka. Pertanyaannya bagaimana caranya? Tidak sulit, tidak rumit. Jangan kita membayangkan pendidikan integritas berbasis keluarga hanya harus bisa dilakukan oleh orang tua yang punya pendidikan tinggi. Misalnya orang tuanya harus S3, S2, S1. No. Nggak seperti itu Pak ya? Nggak seperti itu. Karena pendidikan akhlak
pendidikan integritas berbasis keluarga itu sifatnya bukan pengajaran, tapi ketauladan. Contoh, role model yang diberikan orang tua kepada anak-anak mereka di rumah. Jadi dia tidak harus mengajar seperti di pendidikan. Dia cukup mencontohkan apa yang disebut kejujuran, keadilan. Ada 9 nilai-nilai integritas. Di kesehariannya. Di keseharian, di kehidupan mereka keseharian. Orang tua cukup mencontohkan itu. Oleh karena itu, tidak harus orang tua berpendidikan tinggi. Mungkin ada orang tua yang mungkin saja buta huruf di kampung-kampung, mungkin. Ya. Tapi karena dia jujur, dia punya akhlak bagus, dia punya integritas bagus, maka itu yang selalu dia praktekkan setiap harinya di dalam rumah tangga mereka. Dan itu dicontoh oleh anak-anaknya. Dan itu yang membentuk integritas anak-anak. Itu yang disebut pendidikan integritas berbasis keluarga. Itu dulu yang kita rumuskan. Basic. Waktu zaman saya. Basicnya di situ. Fundamental. Fundamentalnya. Jadi ketika kita bicara pemberantasan korupsi itu luas, Bang. Bukan cuma pendekatan penindakan yang represif, tangkap orang dan lain sebagainya dimasukkan ke penjara. Bukan cuma itu. Tapi ada 3 rangkaian yang harus diintegrasikan. 3 rangkaian. Apa tuh? Penindakan yang represif, kemudian pencegahan, itu pencegahan yang tadi perbaikan sistem di semua kelembagaan. Kemudian yang tadi pendidikan. 3-3 ini harus terintegrasi. Tidak boleh ada yang jalan di depan, ada yang jalan di belakang. Terintegrasi. Satu paket. Begitu cara kita membuat roadmap pemberantasan korupsi. Dan dulu waktu periode saya sama teman-teman komisioner lain, kita sudah rumuskan itu. Makanya kita namakan dulu roadmap pemberantasan korupsi jangka panjang. Iya. Jangka panjang. Iya. Mas perumusan atau ada? Udah ada. Action plan-nya sudah ada semua. Action plan-nya makanya kan kita sudah berikan sama kementerian untuk dijalankan. Karena ini kan harus melibatkan pihak-pihak terkait. Ya bisa KPK sendiri. Misalnya kependidikan formal. Kan tidak mungkin KPK melakukan. Jadi kita libatkan. Tapi ini kan nggak berjalan sebagaimana mestinya. Padahal mimpi KPK pada saat kita merumuskan itu di tahun 2012 kemarin, itu kan jangka panjang, 50 tahun. Yang sekarang dibilang generasi emas itu programnya KPK. Generasi emas itu 50 tahun. Iya, Pak. Ketika kita sudah menjalankan action plan sudah jalan tentang pendidikan integritas itu, baik pendidikan formal maupun keluarga. Anak yang PAUD tadi saya katakan, anak 2 tahun, anak usia dini. 50 tahun akan datang, maka dia yang akan mengganti generasi ini kan. Ya. Mereka sudah ada jadi bupati, sudah ada jadi gubernur, sudah ada jadi menteri, bahkan sudah jadi presiden, dan sudah duduk di situ sebagai wartawan, dan sudah duduk juga di sini sebagai ketua KPK. Datang sebuah generasi baru kan, mereka lah semua yang mau memimpin di negeri. Kalau you masih ketemu mereka 50 tahun akan datang, mungkin Anda masih bisa ketemu. Kalau saya mungkin 100 tahun, saya datang. Mudah-mudahan umur saya panjang. Saya tanya kepada generasi baru yang sudah ada nggak orang korupsi sini? Kaget dia pertanyaan saya. Dia justru bertanya, apa itu korupsi? Kenapa dia bertanya begitu? Karena di lingkungan mereka sudah nggak ada orang yang begitu. Itu sebenarnya harapan kita. Nah, yang Bapak sampaikan tadi, yang Bapak sampaikan 2012 itu kan sebenarnya disampaikan Pak Jokowi juga yang saya sampaikan tadi, Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi. Iya, karena itu kan kita sudah rumuskan semua, kita berikan sama pemerintah. Nah, artinya di pemerintahan Pak Jokowi dari 2014 dia kampanyenya revolusi mental, 2016 kita harus revolusi soal korupsi, artinya korupsi menjadi musuh bersama dan musuh utama. Juga dia di periode keduanya dia kumpulkan kepala-kepala daerah, yang forum kepala daerah itu Pak Abraham. Ya, kalau misalnya tidak mampu saya gigit, kata dia gitu kan. Nah, tiba-tiba ya, kalau yang tadi Bapak bilang indikatornya dikebiri nih undang-undang KPK. Itu yang terjadi. Nah, ini gimana sebenarnya politik di Indonesia saat ini, Pak Abraham ini? Iya, itu tadi nggak ada political will, nggak ada goodwill. Loh, dengan adanya revolusi mental, korupsi musuh terbesar. Jadi cuma sekedar lip service. Baru pengen bilang udah dicampur, pengen dipancing udah retorika aja. Padahal sebenarnya sesuatu yang diungkapkan itu harus diimplementasikan, harus dijalankan di tingkat bawah, tidak menjadi sebuah wacana, kan gitu. Iya. Verbal. Kalau itu kan cuma jadi wacana, revolusi mental. Kita juga
ada beberapa informasi Pak Abraham, kan kita diskusi dengan senior mengatakan bahwa penanganan korupsi di era Pak Jokowi dengan malah lebih rendah, lebih tinggi di zaman PSBY. Itu benar Pak Abraham? Saya nggak tahu karena saya sudah nggak memasuki eranya. Kalau saya misalnya masih menjabat di era Presiden Jokowi, saya bisa membandingkan apple to apple. Tapi karena saya sudah nggak ada di era situ, jadi susah saya membandingkan. Gitu aja sebenarnya. Tapi kalau mau dibilang undang-undangnya direvisi di zaman sekarang, itu ya, digebiri ya Pak ya, undang KPK ya. Iya, itu menurut saya. Jadi Bapak melihat di KPK-nya saja, secara menyeluruh seluruh penegak hukum gitu loh. Ya oke, kalau tadi Anda katakan itu ada benarnya, karena kalau kita patokannya atau indikatornya kepada IPK kita, indeks persepsi korupsi kita kan hancur, turun kan? Iya. Ya, itu benar, berarti bahwa pemberantasan korupsi di era sekarang hancur, karena IPK kita kan turun, 34 kan? Turun 4 poin di tahun-tahun sebelumnya, dan itu sejarah terburuk. IPK kita terjun bebas, orang mengistilahkan terjun bebas karena 4 poin turun. Iya. Jadi, karena kan kita masih di tahun politik Pak, artinya kita juga nggak boleh nggak boleh seuzon. Iya, seuzon gitu. Kita kan harus serius dalam memilih pemimpin 2024 gitu kan Pak. Nah, Pak Abraham lah, bagaimana pandangan pesan politik Bapak lah untuk 2024 untuk calon pemimpin kita, presiden ke-8 ya? Udah pasti presiden ke-8 Pak. Bang, apalah pesan politik Bapak nih? Aku ini bukan orang politik. Aku terlahir dari penegak hukum. Dan sampai detik ini saya masih penegak hukum juga kan. Tapi Pak, ibu saya berkatakan, ayah saya, kita belanja ke pasar aja itu pakai politik Pak. Itu politik ya? Iya Pak. Menawar itu adalah bagian tindakan politik. Ya kalau sekedar menghimbau, ini kan kewajiban moral kita ya. Iya Pak. Jadi kita menghimbau kepada seluruh masyarakat, karena ini sudah dekat-dekat tahun politik, bahwa pilihlah pemimpin mulai dari tingkat bawah, dari kepala desa, RT, RW, bupati, gubernur sampai presiden, adalah pemimpin yang jujur dan berani, itu aja. Jujur. Kalau saya pakai bahasa integritas dan apa integritas? Pakai bahasa sederhana, pilihlah pemimpin yang jujur dan berani. Iya. Penting itu Pak ya? Penting. Kalau pemimpin sekedar jujur dan dia nggak berani, nggak ada yang bisa dia lakukan. Kalau dia jujur dan dia nggak berani, dia nggak punya keberanian menindak orang-orang yang merusak Republik ini, yang korupsi. Kan itu dia nggak berani tindakin. Berani pun saja tanpa kejujuran. Parah juga. Kan gitu. Jadi nggak perlu modal terlalu banyak. Jujur dan berani saja. Itu aja. Karena kan nggak mungkin loh dia muncul sebagai pemimpin kalau dia bodoh, kan nggak mungkin. Jadi nggak usah lah kita pakai indikator dia harus pintarin, punya udah nggak usah itu, karena orang mulai muncul jadi pemimpin itu pasti sudah terpenuhi. Ya artinya bukan orang bodoh, tapi juga nggak pintar gitu kan. Udah standar ya udah lolos kriteria, jadi tinggal 2 kriteria. Dan ini susah ini saya lihat ini. Kriteria ini walaupun sederhana, ini sudah berani, tapi kan ini agak benar. Tapi di antara A, B, C ini Pak ya, adalah kira-kira pandangan Bapak yang mampu memperbaiki korupsi ini Pak ya? Kalau saya memberikan justifikasi itu, saya akan berpihak dan tidak akan mungkin saya lakukan itu. Tapi saya pandu aja masyarakat, pilihlah pemimpin yang itu tadi, jujur dan berani, itu aja. Mulai dari tingkat bawah ya. Karena kan menyeleksi pemimpin itu mulai dari tingkat. Misalnya kalau dia ada di desa, dia pilih kepala desanya, jangan dia pilih karena dia dikasih duit. Kan gitu, kita harus himbau juga nih masyarakat. Jangan cuma pemilihan presiden, tapi mulai dari bawahnya. Jadi kita harus menyeleksi pemimpin itu mulai dari bawahnya. Kan percuma juga kita punya pemimpin presiden jujur tapi di level bawah bobrok. Jadi pilihlah pemimpin mulai dari level bawah sampai atas yang jujur dan berani. Siap. Kira-kira seperti begitu Bang. Pak Jokowi nggak bisa lagi. Pak Jokowi kan jujur. Gitu. Iya. Apalagi ini Bang Jer yang mau sampaikan Pak Abraham? Luar biasa. Sama-sama Bang, terima kasih banyak. Dari informasi dan juga arahan pengalaman Pak Abraham luar biasa. Bersyukur. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Luar biasa Pak. Siap, sama dari kami. Kita tutup aja. News luar biasa. Terima kasih banyak Pak Abraham Samad dari Keadilan TV, sobat-sobat Keadilan semua. Kita tunggu di podcast berikutnya. Kalau ada komentar, pertanyaan segala macam, silahkan kirim kolom komentar. Thank you, sampai ketemu lagi.
Thank you. Merdeka. Thank you. Selamat malam. Merdeka.